Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas NPM 247023700 dari Universitas Balikpapan. Saya akan menjelaskan materi tentang potensial listrik dan kapasitor. Yang pertama, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik ketika berada dalam medan listrik. Ketika sebuah partikel bermuatan ditempatkan dalam medan listrik, ia mengalami perubahan energi kinetik yang disebabkan oleh dua faktor, adanya kerja luar yang dilakukan pada muatan atau pengurangan energi bentuk lain, seperti energi potensial. Energi potensial ini dapat didefinisikan sebagai negatif dari kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif seperti gaya listrik. Satuan Internasional atau SI adalah sistem pengurangan yang digunakan secara global untuk memastikan konsistensi dan standar dalam pengurangan fisik. Fisik dalam konteks listrik terdapat beberapa satuan penting yang berhubungan dengan energi listrik dan daya listrik. Yang pertama, satuan energi listrik Joule atau J. Satuan dasar untuk energi dalam SI adalah Joule. Energi listrik diukur dalam Joule yang didefinisikan sebagai jumlah usaha yang dilakukan saat satu kolom muatan bergerak melalui benda potensial 1 volt. Yang kedua, satuan daya listrik Watt atau W. Daya listrik yang merupakan laju penggunaan energi diukur dalam Watt. 1 Watt didefinisikan sebagai 1 Joule per detik. Dengan kata lain, watt mengukur seberapa cepat energi yang digunakan atau diubah menjadi bentuk lain, seperti panas atau cahaya. Konsep potensial listrik. Potensial listrik adalah konsep fundamental dalam fisika dan teknik yang mengukur energi potensial listrik per satuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Ini sering disebut sebagai tegangan atau voltase dan dinyatakan dalam satuan volt atau V. Medan listrik. Medan listrik adalah area di sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Yang kedua, muatan listrik, baik positif maupun negatif, berinteraksi dalam medan listrik untuk menghasilkan potensial. Yang ketiga, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang tersimpan dalam sistem muatan karena posisinya dalam medan listrik. Kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang terpisah oleh bahan isolator atau dielektrik. Ketika kedua konduktor ini diberi muatan, satu konduktor akan memiliki muatan positif dan yang lainnya muatan negatif. Kapasitor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik dan dapat mengosongkan muatan tersebut saat dibutuhkan. Sifat-sifat kapasitor. Yang pertama, dapat menyimpan dan mengosongkan muatan listrik. Yang kedua, tidak dapat mengalirkan arus-arus searah tetapi dapat mengalirkan arus bolak-balik. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan energi, pemilihan gelombang, radio, dan sebagai filter dalam satu daya. Penerapan potensial energi. Yang pertama, perangkat elektronik portable seperti smartphone, laptop, dan tablet menggunakan potensial listrik untuk beroperasi. Baterai dalam perangkat ini menghasilkan perbedaan potensial yang diperlukan untuk menggerakkan sirkuit elektronik. Yang kedua, sistem kelistrikan rumah tangga. Jaringan listrik di rumah beroperasi pada potensial listrik tertentu, biasanya 220 volt di Indonesia. Ini memungkinkan berbagai peralatan listrik seperti lampu dan peralatan dapur untuk berfungsi. Ya, jadi hasil saya baca jurnalis yang berjudul Pengaruh Variasi Larutan Elektronik pada Akumulator Terhadap Arus dan Tegangan yang dibuat oleh Denny Puniman Kokasi, dosen teknik mesin Universitas Subang. Abstrak akumulator atau aki adalah baterai yang banyak digunakan pada kendaraan bermotor dengan komponen utama anoda dan katoda pada timbal atau PW serta larutan elektronik berupa campuran asam sulfat dan air suling. Penelitian ini mengkaji pengaruh variasi larutan elektrolit terhadap arus dan tegangan aki, termasuk penggunaan air mineral merek Aqua sebagai alternatif sementara. Tujuan penelitian untuk mengkaji dampak dari penggunaan larutan elektronik berbeda, air suling dan air mineral aqua, terhadap performa aki dalam menghasilkan arus dan tegangan. Metodologi 2 aki 6 AH 12F diuji dengan 100 asam sulfat
35% asam sulfat plus 65% air suling, 35% asam sulfat dan plus 65% air mineral atau aqua. Alat uji multimeter digital, lampu halogen 55W atau 12 volt, dan car. Uji nyala lampu dilakukan tiap 15 menit sampai aki kehabisan daya. Hasil dan analisa 100% asam sulfat memberikan arus dan tegangan stabil hingga 1 jam sebelum mulai menurun. 35% asam sulfat plus air suling, arus dan tegangan stabil hanya sampai menit ke-20, lalu menurun cepat. 35% asam sulfat plus air aqua mirip dengan air suling, namun saat aki sudah di-charge, daya tahan lebih baik dibandingkan air suling. Kesimpulan, air mineral atau aqua bisa digunakan sementara sebagai pengganti air suling. Dalam keadaan darurat, penggunaan jangka panjang, air mineral dapat merusak sel aki. Suhu elektronik meningkat saat memakai air mineral berpotensi mempercepat kerusakan. Segitu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.